Halo, selamat datang di YouTube IKAPI. Hari ini kita mau bahas Menjadi konsultan pajak atau kuasa hukum pajak, syaratnya sama nggak sih? Masih banyak orang yang bingung jika sudah menjadi konsultan pajak, apa pasti bisa beracara di pengadilan pajak? Terus, dengan sertifikat brevet pajak saja, apa sudah bisa beracara dan menjadi konsultan pajak? atau apakah untuk menjadi konsultan atau kuasa hukum pajak harus berlatar belakang perpajakan. Yuk, kita bahas sekarang. Nah, pertama-tama kita bahas dulu tentang konsultan pajak. Konsultan pajak itu kan orang atau badan yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada wajib pajak untuk melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Tapi, untuk menjadi konsultan pajak ada syarat-syarat yang harus dilengkapi. Syarat menjadi konsultan pajak dikelompokkan menjadi 3 golongan. Yang pertama, golongan umum, yaitu syaratnya yang pertama, berstatus warga negara Indonesia. Yang kedua, tinggal di Indonesia. Yang ketiga, tidak terikat dengan pekerjaan atau jabatan pemerintahan negara dan badan usaha milik negara atau daerah. Yang keempat, berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang atau yang kita kenal dengan SKCK. Yang kelima, mempunyai nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Yang keenam, menjadi anggota Asosiasi Konsultan Pajak yang terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak, contohnya IKAPI. Yang ketujuh, memiliki sertifikat konsultan pajak atau brevet AB. Yang kedua, ada golongan mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil sebelum batas usia pensiun. Pertama, wajib memenuhi 7 persyaratan umum yang tadi kita bahas. Terus harus juga diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil atas permintaan sendiri dan telah melewati jangka waktu 2 tahun terhitung sejak tanggal surat keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil. Yang ketiga, ada golongan pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Pastinya harus memenuhi persyaratan umum. Terus telah mengabdikan diri sekurang-kurangnya 20 tahun di Direktorat Jenderal Pajak. Selama mengabdikan diri di Direktorat Jenderal Pajak, tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian. Dan mengakhiri masa baktinya di lingkungan kantor Direktorat Jenderal Pajak dengan memperoleh hak pensiun sebagai pegawai negeri sipil. Terus telah melewati jangka waktu 2 tahun terhitung sejak tanggal surat keputusan pensiun. Semua persyaratan di atas dilengkapi berupa formulir yang bisa diambil langsung di kantor Direktorat Jenderal Pajak. Setelah syaratnya, sekarang kita bahas prosedur menjadi konsultan pajak. Yang pertama, seorang konsultan pajak yang telah memenuhi persyaratan harus mempunyai izin praktik yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau pejabat yang ditunjuk. Caranya, dengan menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak dengan melampirkan sejumlah dokumen yang diwajibkan. Yang kedua, permohonan untuk memperoleh izin praktik harus diajukan paling lambat 2 tahun sejak tanggal diterbitkannya sertifikat konsultan pajak atau sertifikat brevet. Biasanya, keputusan atas permohonan untuk memperoleh izin praktik konsultan pajak ini memakan waktu paling lama 30 hari kerja, terhitung sejak diterbitkannya permohonan. Keputusan bisa disetujui atau ditolak ya. Kalau permohonan memperoleh izin praktik yang disetujui, keputusan tersebut akan dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak atau pejabat yang ditunjuk untuk menerbitkan. Perlu diingat, izin praktik hanya dapat dipergunakan oleh orang yang namanya tercantum dalam keputusan tentang izin praktik dan tidak dapat dipindahtangankan atau diwariskan termasuk diwaralabakan atau sejenisnya. Oh iya, masa berlaku izin praktik hanya berlaku 2 tahun sejak tanggal penerbitan izin praktik ya. Nah, sekarang kita bahas kuasa hukum pajak. Kuasa hukum pajak adalah perseorangan yang dapat mendampingi atau mewakili para pihak yang bersengketa dalam beracara di pengadilan pajak. Setiap orang perseorangan yang akan menjadi kuasa hukum pada pengadilan pajak harus memiliki izin kuasa hukum dari Ketua Pengadilan Pajak. Caranya ada 2 nih, ada syarat umum dan ada syarat khusus. Syarat umumnya, yang pertama, merupakan warga negara Indonesia. Yang kedua, mempunyai pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan perpajakan.
dibuktikan dengan ijazah diploma 4 di bidang administrasi fiskal, akuntansi, perpajakan atau kepabeanan dan cukai dari perguruan tinggi yang terakreditasi, atau mempunyai ijazah sarjana atau diploma 4 dari perguruan tinggi dari bidang selain yang tadi disebutkan dan dilengkapi dengan salah satu bukti tambahan seperti ijazah diploma 3 perpajakan atau kepabeanan dan cukai dari perguruan tinggi yang terakreditasi. Boleh juga sertifikat brevet perpajakan atau dokumen yang menunjukkan pengalaman pernah bekerja pada instansi pemerintah di bidang teknis perpajakan atau kepabeanan dan cukai. Sekarang, persyaratan khususnya untuk mendapat izin kuasa hukum pajak. Yang pertama, mempunyai nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Yang kedua, mempunyai bukti penyampaian surat pemberitahuan tahunan atau SPT pajak penghasilan orang pribadi untuk 2 tahun terakhir. Yang ketiga, memiliki surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK, tidak berstatus sebagai pegawai negeri sipil atau pejabat negara. Menandatangani fakta integritas yang bisa diunduh di website Kemenko. Keenam, orang yang pernah mengabdikan diri sebagai hakim pengadilan pajak telah melewati jangka waktu 2 tahun setelah diberhentikan dengan hormat. Dan yang terakhir, memiliki izin kuasa hukum. Nah, sekarang gimana sih untuk mendapat si kartu kuasa hukum pajak ini? Yang pertama, untuk memperoleh izin kuasa hukum, pemohon harus menyampaikan permohonan izin kuasa hukum secara tertulis kepada ketua melalui sekretariat pengadilan pajak. Yang kedua, permohonan untuk memperoleh izin kuasa hukum bidang perpajakan dilampiri dengan dokumen-dokumen yang diwajibkan. Dokumennya ini bisa diunduh di website Kemenko. Setelah itu, dokumen kita akan diperiksa kelengkapannya oleh sekretariat pengadilan pajak. Keempat, permohonan disampaikan kepada ketua untuk mendapatkan persetujuan. Yang kelima, ketua menerbitkan keputusan ketua tentang izin kuasa hukum dalam jangka waktu paling lama 14 hari kerja sejak permohonan diterima. Tapi selama masa pandemi, pengurusan kartu kuasa hukum pajak ini membutuhkan waktu sedikit lebih lama. Pengalaman IKP sih bisa sampai 30 hari kerja. Yang keenam, sekretariat pengadilan pajak menerbitkan kartu tanda pengenal kuasa hukum. Yang ketujuh, kuasa hukum yang telah memperoleh izin kuasa hukum sudah bisa mendampingi atau mewakili wajib pajak yang bersengketa di pengadilan pajak. Oh iya, masa berlaku kartu kuasa hukum pajak sampai 2 tahun, terhitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan tentang izin kuasa hukum. Oke, dari pembahasan kita berarti dapat disimpulkan kalau konsultan pajak itu tidak bisa beracara di pengadilan pajak. Karena untuk beracara di pengadilan pajak dan menjadi konsultan pajak harus mengurus surat izin yang berbeda. Terus, dengan sertifikat brevet saja, apa sudah bisa beracara dan menjadi konsultan pajak? Jawabannya tidak. Sertifikat brevet hanya salah satu syarat untuk menjadi kuasa hukum dan konsultan pajak. Terakhir, apakah untuk menjadi konsultan atau kuasa hukum pajak harus berlatar belakang perpajakan saja? Seperti penjelasan kita tadi, untuk menjadi kuasa hukum pajak tidak hanya berlatar belakang bidang perpajakan saja, tapi sarjana hukum dan sarjana lain juga bisa menjadi kuasa hukum pajak. Yang penting melengkapi bukti tambahan seperti yang sudah kita bahas tadi. Sekian video kita hari ini membahas syarat-syarat menjadi konsultan pajak atau kuasa hukum pajak. Jangan lupa nonton video IKP lainnya. Salam pajak, salam IKP.